Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 25. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama, Novia Triratnasari dengan NIM 329, yang kedua, Huda Pramana dengan NIM 333, dan saya sendiri, Servina Tabatini Evani dengan NIM 347, dan yang keempat, Bagus Diswantoro dengan NIM 350, yang kelima, Abdul Aziz Suryadi dengan NIM 354, dan yang keenam, Vicky Heri Irawan dengan NIM 362, dan yang terakhir, Anugrah Sepnu Utama dengan NIM 363. Landasan hukum Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3, 2009, Keputusan Dirjen Pajak Nomor Keputusan 537, PJ, 2000. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Angsuran pajak penghasilan 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Kemudian merupakan salah satu penentu nilai pajak kurang lebih bayar. Baik, untuk slide ini adalah cara perhitungan. Pajak terutang sesuai SPT dikurangkan dengan kredit pajak dalam negeri berupa kredit PPh 21, 22, dan 23. Itu bagi OP. Dan kredit PPh 22 dan 23 bagi badan. Kredit pajak dalam negeri tadi dikurangkan kembali dengan kredit pajak luar negeri sesuai dengan PPh 24. Maka akan diketemukan hasil angsuran PPh 25 per tahun. Angsuran PPh 25 per tahun tadi dibagi 12, maka akan ketemu hasil angsuran PPh 25 per bulan. Slide selanjutnya, pengertian PPh 25. Pajak penghasilan 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Angsuran ini dapat digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Angsuran PPh terutang menurut SPT tahunan dikurangi PPh yang telah dipungut oleh pihak lain, yaitu PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan PPh pasal 24 yang terutang di LN yang boleh dikreditkan. Angsuran PPh terutang dikurangi PPh pasal 21 ditambah PPh pasal 22 ditambah PPh pasal 23 ditambah PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan. Oke, untuk contohnya, PPh terutang berdasarkan SPT ini ada sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini dikurangi PPh pasal 21 sebesar 14 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 10.500.000 rupiah, PPh pasal 23 sebesar 7.500.000, PPh pasal 24 itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, itu tadi tidak dibayar sendiri ya. Kemudian itu tadi di totalnya ada 42 juta rupiah. Kemudian 100 juta rupiah tadi dikurangkan 42 juta rupiah tadi, sehingga diperoleh selisihnya 58 juta rupiah. Nah, ini dibayar sendiri yang 58 juta rupiahnya. Besarnya angsuran pajak sama dengan 58 juta dibagi 12 sama dengan 4.833.333 atau dibulatkan menjadi 4.833.000 rupiah. Oke, kurang lebih seperti itu. Ketentuan PPh pasal 25. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak SKP untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Contoh berdasarkan SPT
PPh 2001 yang disampaikan WP pada Maret 2002. Perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar 1.250.000. Pada Juni 2002 diterbitkan SKP 2001 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak 2 juta per bulan, maka besar angsuran pajak mulai Juli 2002 adalah sebesar 2 juta. Penetapan besarnya pajak berdasarkan SKP tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT. Ketentuan PPh Pasal 25. Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, WP diberikan perpanjangan jangka waktu menyampaikan SPT PPh. Yang kelima, WP membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. Nah, untuk contoh selanjutnya, penghasilan PT Dira tahun 2001 150 juta. Sisa kerugian tahun lalu yang masih dapat dikompensasikan adalah 200 juta rupiah. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2001 sebesar 50 juta rupiah. Pada tahun 2001, WPH yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar 3.250 juta rupiah dan tidak ada pajak yang dibayarkan atau terutang di LN. Perhitungan PPh pasal 25-nya tahun 2002. Ini penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25 adalah 150 juta itu dikurang 50 juta. Nah, sama dengan 100 juta. PPh terutang seperti dalam UU 17 tahun 2000 dibagi 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Nah, 15% akan dikalikan 50 juta sama dengan 7,5 juta. Nah, sama dengan ditambahkan total semuanya ya menjadi 12,5 juta. Untuk hitung PPh terutang berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Lalu ada kewajiban WP pajak atau ber-NPWP. Nah, ada wajib pajak menghitung seluruh penghasilan, itu ada dari dalam negeri dan tempat bekerja dan dari sumber lain. Dan yang kedua ada dari luar negeri, itu ada menghitungkan pajak terutang total. Lalu ada menghitung kurang atau lebih bayar pajak, pengkreditan pajak-pajak yang sudah dibayar. Baik, slide selanjutnya itu ada beberapa catatan. Yang pertama, besarnya angsuran untuk bulan-bulan sebelum batas penyampaian SPT tahun adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contoh, semisal SPT tahun 2004 disampaikan akhir Maret 2005, jadi angsuran pajak bulan Januari dan Februari 2005 sama dengan angsuran bulan Desember 2004. Dan yang kedua ada apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak didasarkan pada SKP tahun tersebut. Perubahan dilakukan bulan berikutnya setelah terbitnya SKP tersebut. Slide selanjutnya adalah kompensasi kerugian. Apabila terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasi, itu bisa PPh dihitung dari penghasilan neto dikurangi sisa kerugian yang belum dikompensasi. Dan yang kedua, setelah tahun pelaksanaan kompensasi berakhir atau 5 tahun, itu bisa PPh dihitung berdasar penghasilan neto tanpa memperhatikan kompensasi tersebut. Baik, untuk slide ini adalah contoh PT ABC dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar 1.200.000.000 rupiah. Dalam 5 tahun berikutnya,
Laba rugi fiskal PT ABC sebagai berikut. Tahun 2010, labanya sebesar 200 juta rupiah. Tahun 2011, rugi sebesar 300 juta rupiah. Tahun 2012, labanya nihil atau kosong. Tahun 2013, rugi sebesar 100 juta. Kemudian menerapkan PPh final PP nomor 46 tahun 2013. Tahun 2014 memperoleh laba sebesar 800 juta rupiah. Slide 14, pajak penghasilan pasal 25. Ilustrasi 25 yang pertama. Jumlah pajak terhutang sesuai SPT tahun 2009 senilai 30 juta. PPh dipotong atau dipungut pihak ketiga selama tahun 2009. PPh pasal 21 senilai 5 juta. PPh pasal 22 senilai 2 juta. PPh pasal 23 senilai 2 juta. PPh pasal 24 senilai 3 juta. Lalu dijumlahkan menjadi 12 juta. PPh yang harus dibayar sendiri senilai 18 juta. Besarnya PPh pasal 25 tahun 2010, 1/12 dikali 18 juta senilai 1.500.000. Ilustrasi 25 yang kedua. Berdasarkan ilustrasi 25 yang pertama, jika diketahui besarnya PPh pasal 25 tahun 2009 adalah sebesar 1.500.000 per bulan, maka PPh pasal 29 tahun 2009 adalah jumlah pajak terhutang sesuai SPT 2009 sejumlah 30 juta, PPh dipotong atau dipungut pihak ketiga tahun 2009 sejumlah 12 juta, PPh yang harus dibayar sendiri sejumlah 18 juta, dan PPh pasal 25 tahun 2009 12 dikali 1.500.000 senilai 18 juta, dan PPh pasal 29 tahun 2009 senilai 6 juta. Slide selanjutnya, pajak penghasilan pasal 25. Perhitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. A. Sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan, berdasarkan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Ilustrasi 25 kedua. PT Amanah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2009 pada Maret 2010 dan berdasarkan perhitungan besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 adalah sebesar 3 juta. PPh pasal 25 Desember 2009 adalah sebesar 2.500.000, besarnya PPh pasal 25 Januari dan Februari 2010 masing-masing sebesar 2.500.000. B. Jika dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk pajak tahun lalu, berdasarkan SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Besarnya SKP dapat menghasilkan pajak terhutang sama, lebih besar, dan lebih kecil. Ilustrasi 25 ketiga. Berdasarkan SPT tahunan tahun 2008 yang disampaikan oleh PT Amanah pada Maret 2009, besarnya PPh pasal 25 tahun 2009 adalah sebesar 3 juta. Pada bulan Mei 2009 terdapat pemeriksaan dan diterbitkan SKP untuk tahun pajak 2008 tertanggal 15 Juni 2009 dengan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar sendiri sebesar 24 juta. Besarnya PPh pasal 25 terhitung mulai Juli 2009 adalah sebesar 2 juta. Selanjutnya, perhitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. C. Jika terdapat kerugian yang belum dikompensasi berdasarkan penghasilan kena pajak setelah diperhitungkan kompensasi kerugian. Ilustrasi 25-4. Penghasilan kena pajak PT Diva tahun 2009 sebesar 200 juta rupiah. Sisa kerugian tahun 2006 yang belum dikompensasi sebesar 50 juta rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut pihak ketiga pada pasal PPh 23 sebesar 7,5 juta dan PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2009 setiap bulannya sebesar 1.500.000. Besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak
atau sebelum kompensasi kerugian sebesar 200 juta rupiah. Kemudian kompensasi kerugian tahun 2006 sebesar 50 juta rupiah. Kemudian penghasilan kena pajak atau setelah dikompensasi kerugian yaitu 150 juta rupiah. Lalu PPh terutang, rumusnya 28% dikali 150 juta rupiah, yakni 42 juta rupiah. PPh dipungut atau dipotong pihak ketiga sebesar 7.500.000. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri sejumlah 34.500.000. Nah, PPh pasal 25 tahun 2010 yakni 1/12 dikali 34.500.000 dan nilainya sebesar 2.875.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yakni poin D, jika terdapat penghasilan yang tidak teratur berdasarkan penghasilan teratur. Ilustrasi 25/6. Penghasilan kena pajak PT Diva tahun 2009 sebesar 200 juta rupiah yang bersumber dari penghasilan teratur senilai 150 juta rupiah dan penghasilan tidak teratur sejumlah 50 juta rupiah. Sisa kerugian tahun 2006 yang belum dikompensasi sebesar 50 juta rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut pihak ketiga atau PPh pasal 23 sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 adalah sebagai berikut. Jumlah penghasilan yakni 200 juta rupiah. Penghasilan tidak teratur sejumlah 50 juta rupiah. Kemudian penghasilan kena pajak atau setelah kompensasi kerugian senilai 150 juta rupiah. Kemudian PPh terutang yakni 28% dikali 150 juta rupiah dan senilai 42 juta rupiah. Kemudian PPh dipungut atau dipotong pihak ketiga senilai 7.500.000 dan PPh yang harus dibayar sendiri senilai 34.500.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 25 tahun 2010 1/12 dikali 34.500.000 yakni senilai 2.875.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangan dan salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.